Salve sahabat Katolik, damai Kristus Tuhan kita kiranya selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Seandainya ada yang sakit, marilah kita berdoa bersama-sama untuk mereka. Mohon kiranya oleh bilur-bilur Tuhan kita Yesus Kristus mereka mendapatkan kesembuhan. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai dengan 21. Tentang Yesus yang dianggap tidak waras lagi oleh keluarganya sendiri. Mari kita mulai dengan tanda keselamatan, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini dalam Injil Markus yang barusan kita baca ini, Yesus oleh keluarganya dianggap sudah tidak waras lagi. Tokoh Yesus orang Nazaret, pribadi Yesus yang dianggap sudah tidak waras lagi, atau mungkin dikatakan sudah gila. Itu bagaikan sebuah magnet yang besar yang menarik simpatik banyak orang. Orang dari mana-mana berdatangan untuk bertemu dengan Yesus. Karena Yesus bukan hanya menolong mereka, bukan hanya menyembuhkan mereka dari sakit penyakit atau mengusir roh jahat, tapi orang banyak, orang kecil yang pada umumnya orang sederhana, orang miskin, mereka tahu bahwa Yesus berani melawan pendapat orang-orang Farisi yang sekurangnya tidak benar. Yesus berani melawan orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat, di mana bagi orang kecil mereka sangat disegani. Injil hari ini Markus menceritakan bahwa berdatanganlah orang banyak berkerumun pula di rumah di mana Yesus dan para murid berada untuk meminta pertolongan Yesus. Kebanyakan mereka adalah orang sakit, orang kerasukan roh jahat. Saking sibuknya sehingga makan pun mereka tidak dapat. Ini cerita Markus. Berarti Yesus semakin terkenal di mana-mana. Daya tarik Yesus semakin luar biasa. Bahkan malam-malam pun orang datang untuk bertemu dengan dia. Namun yang mengherankan bahwa pada saat yang sama pula keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus, mau dibawa pulang ke rumah, sebab kata mereka Yesus tidak waras lagi. Ini sangat mengejutkan. Namun Yesus santai saja. Dia tidak langsung memberikan reaksi atas tanggapan bahwa ia tidak waras lagi. Ia tidak segera memberikan tanggapan atas kedatangan keluarganya. Yesus baru memberi tanggapan secara tidak langsung ketika orang-orang datang melaporkan kepada dia bahwa ibu dan saudara-saudaranya ada di luar dan ingin menemui dia. Ini kita baca di ayat Markus yang selanjutnya. Markus bab 3 ayat 31 sampai dengan 35. Pertanyaannya, apakah Yesus betul-betul sudah tidak waras lagi? Tidak waras tidak sama arti dengan kerasukan setan, kerasukan roh jahat. Seperti yang dimengerti, seperti yang dipahami dan dikatakan oleh para ahli Taurat yang datang dari kota, dari Yerusalem, pusat agama Yahudi.
Mereka mungkin orang-orang terpintar. Mereka mungkin orang-orang ahli-ahli di dalam hal kitab suci. Mereka menuduh Yesus seperti itu. Mereka menuduh bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus membuat mujizat itu dengan kuasa Beelzebub. Juga nanti kita baca setelah ayat-ayat ini, ayat-ayat selanjutnya. Juga tidak waras ini, tidak berarti seperti apa yang kita pahami sekarang. Seperti sinting atau gila yang seperti orang-orang sekarang ini memahaminya. Kalau Yesus itu kerasukan, kalau Yesus itu sinting atau gila atau tidak waras, tidak mungkin orang banyak datang berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan pengajarannya yang luar biasa dengan antusias. Tidak mungkin Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Tidak mungkin Yesus bisa mengusir setan dan roh-roh jahat. Yesus bukan tidak waras lagi, bukannya gila, tetapi Yesus sedang mewartakan Injil, kabar sukacita. Ia membuat banyak mujizat, dan ia bekerja siang dan malam untuk melaksanakan kehendak Bapa. Bahkan menurut penginjil mengatakan, makan pun mereka tidak dapat, karena terlalu banyak orang datang, karena mereka terlalu sibuk. Mungkin dalam keadaan sibuk seperti ini, keluarganya takut bahwa ia sudah tidak normal. Bahwa Yesus bukan tidak waras lagi, terbukti ketika Yesus menjawab orang-orang yang memberitahukan bahwa ibu dan saudara-saudaranya ada di luar rumah dan mau menemui dia. Maka Yesus menjawab, siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Ibuku dan saudaraku ialah semua mereka yang melakukan kehendak Allah. Jawaban Yesus ini secara tak langsung tersirat bahwa Yesus bukan sedang tidak waras, melainkan Yesus sedang mewartakan kabar sukacita, mewartakan kehendak Allah dengan tanpa kenal lelah. Siang dan malam ia bekerja untuk kerajaan Allah. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, maka pernyataan Yesus tidak waras lagi atau Yesus menyembuhkan orang sakit dengan kuasa Beelzebub adalah sebuah tuduhan fitnah. Sebagaimana dalam bacaan Injil hari ini, keluarga Yesus termakan oleh fitnah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Apa yang mendasari orang Farisi, orang ahli Taurat memfitnah Yesus? Karena hati mereka sakit. Mereka penuh dengan iri dan dengki, karena kesombongan dan kecongkakan hati mereka. Mereka menutupi mata hati mereka untuk melihat kebaikan, untuk melihat kasih sayang, keadilan yang diberikan oleh Yesus kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil, sederhana, miskin, yang sedang menderita, yang sedang sakit, dan lain-lain. Semua kebaikan Yesus ini sudah tertutup oleh iri hati mereka, oleh dengki mereka, karena mereka seolah-olah gagal dan kalah bersaing dengan Yesus. Lalu kalau kita mau melihat keadaan kita sekarang, bagaimana situasi di zaman kita sekarang? Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, tidak bisa disangkal bahwa Yesus selalu difitnah, bahwa Yesus selalu dihina oleh orang-orang. Mungkin sekarang bukan orang Farisi, mungkin bukan oleh orang ahli-ahli Taurat, tapi oleh orang-orang anti Kristus, oleh orang-orang yang tidak mau mengenal Yesus Kristus. Lalu bagaimana sikap kita sebagai murid Kristus menghadapi situasi seperti ini? Mari kita belajar dari pengalaman bacaan Injil. Sebagai murid Kristus, kita punya sikap harus jelas. Kita harus melihat teladan guru kita, Yesus Kristus, yang selalu mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Bahkan sampai di atas kayu salib pun, orang yang menyalibkan dia
mereka memohon ampun kepada Bapa. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah sikap yang harus kita teladani di dalam mewartakan Injil Tuhan di tengah kesibukan kita. Kita harus ambil sikap pertama-tama. Sikap kita harus hati-hati terhadap privasi hidup orang lain. Artinya kita tidak boleh dengan begitu mudah mengecap orang lain. Itu tidak waras. Gila, bodoh, jahat, tidak mau kerjasama, dan lain sebagainya. Kalau kita belum mengenal pribadinya secara dekat, artinya kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kalau sampai kita tidak hati-hati, kita bisa menjadi pemfitnah yang kejam, dan itu menyakitkan, membunuh karakter, reputasi orang, dan nama baik orang. Sifat memfitnah itu sama sekali tidak bisa membangun hidup pribadi kita, hidup persaudaraan kita, dalam hidup bersama kita, baik di tengah lingkungan, bahkan itu di dalam kehidupan lingkungan gereja, ataupun di tengah-tengah hidup masyarakat, juga dimanapun kita berada, kita tidak akan bisa membangun hidup bersama dengan damai sejahtera. Banyak fakta di dalam hidup ini. Fitnah keji bisa menghancurkan karier orang, bisa menghancurkan keluarga atau rumah tangga orang, bisa menghancurkan perkawinan orang oleh karena fitnah kalau kita tidak hati-hati. Kedua, menjadi murid Kristus, mau melayani di ladang Tuhan, mau mewartakan kabar sukacita, jangan sampai menjadi sombong, angkuh, iri dan dengki. Ini sifat yang berbahaya dan sangat tidak disukai oleh Tuhan. Sikap iri dan sombong, dengki, dia mau melayani hanya untuk mendapatkan pujian, hanya untuk mendapatkan hormat dari orang-orang lain. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita mau melayani Tuhan, mewartakan kabar sukacita, maka kita harus menjadi rendah hati sebagaimana teladan sang guru. Orang yang rendah hati akan menilai segala sesuatu berdasarkan cermin dirinya sendiri. Tidak gegabah untuk mengecap sesamanya. Inilah, itulah, dan lain sebagainya. Tidak ingin menjatuhkan sesamanya dan menghargai prestasi dan hasil karya sesamanya. Dengan sikap inilah kita sanggup mewartakan Injil Tuhan tanpa kena lelah. Karena kita penuh penyerahan diri pada kehendak Allah dan bukan kehendak kita. Karena kita tidak mencari pujian dari dunia ini. Kita tidak mengharapkan hormat dari sesama kita. Karena semuanya ini kita anggap tahu bahwa ini adalah fana. Yang kita cari adalah kerajaan kekal, bahagia kekal, pujian kekal, yaitu di surga. Maka dengan demikian pelayanan kita akan bisa membawa orang-orang, membawa saudara-saudara kita kepada pertobatan, membawa saudara-saudara kita untuk semakin mengenal Yesus Sang Guru, Yesus Sang Pembawa kabar berita. Semoga Roh Kudus selalu menaungi kita, menerangi jalan hidup kita, kita melangkah, kita berjalan sesuai dengan teladan Sang Guru, Yesus Kristus, dalam melaksanakan kehendak Bapa. Hanya kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendak kita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.